Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzia Amelia dengan NIM 216137171 izin mempresentasikan resume artikel yang berjudul The Heart and Cardiovascular System in the Quran and Hadith dan penerapan terapi murotal Al-Quran terhadap tingkat kecemasan pada pasien gagal jantung. Baik, untuk jurnal yang pertama yang berjudul The Heart and Cardiovascular System in the Quran and Hadith, di mana jurnal tersebut membahas tentang menguraikan sejarah dan perkembangan pemahaman tentang anatomi dan kesehatan medis dari sumber-sumber kuno hingga modern. Kemudian, Al-Quran dan hadis ini sering diabaikan dalam literatur medis, padahal banyak mengandung deskripsi tentang anatomi, fisiologi, dan pengobatan khususnya terkait sistem kardiovaskular. Al-Quran dipandang sebagai firman Tuhan yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, sedangkan hadis mencatat ucapan, tindakan, dan kebiasaan Nabi. Jadi kedua sumber ini mendukung dan mendorong penelitian ilmiah, berbeda dengan antagonisme yang pernah ada antara agama dan ilmu di masa lalu. Untuk pandangan umum tentang kedokteran pada jurnal ini, kedokteran dianggap bagian dari ibadah dengan pengobatan dan pencegahan penyakit. Terdapat dua jenis pengobatan. Yang pertama itu ada spiritual atau penyembuhan hati dan fisik atau penyembuhan tubuh. Penekanan pada kebersihan, gaya hidup sehat, dan penghindaran risiko misalnya dari makanan dan minuman tertentu untuk pencegahan penyakit. Untuk kontribusi terhadap kedokteran, ilmu kedokteran Islam memberi kontribusi yang signifikan, termasuk pengajaran anatomi, fisiologi, dan perawatan medis. Ibnu Al-Nafis adalah pelopor dalam mendeskripsikan sirkulasi pulmonal dan menentang teori Galen tentang jantung. Kemudian, jurnal ini juga membahas peran jantung, yang mana jantung berperan sebagai pusat emosi, moralitas, dan spiritualitas. Untuk secara fisiologinya, jantung adalah organ vital yang mendukung peredaran darah dan kehidupan. Jadi Al-Quran menekankan pentingnya darah sebagai kendaraan kehidupan dan pembuluh darah seperti aorta untuk kelangsungan hidup. Tapi konsumsi darah dilarang karena berpotensi membawa penyakit. Untuk pencegahan penyakit jantung pada jurnal ini bisa dengan gaya hidup Islami, misalnya pola makan sehat, kebersihan, aktivitas fisik dapat membantu mencegah kardiovaskular. Untuk spiritualitasnya bisa dengan membantu mengurangi stres. Untuk pengobatan fisik, pengobatan sakit perut seperti diare dijelaskan dalam jurnal ini berdasarkan riwayat Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan menggunakan madu, di mana madu sendiri banyak digunakan dalam berbagai pengobatan penyakit, salah satunya ketidaknyamanan perut serta diare. Kesimpulan yang dapat diambil dari jurnal yang pertama ini yaitu Al-Quran dan hadis memberikan pemahaman unik tentang sistem kardiovaskular, di mana jantung dipandang sebagai organ vital sekaligus pusat spiritual, emosi, dan moralitas. Islam mendorong gaya hidup sehat untuk mencegah penyakit kardiovaskular seperti moderasi dalam makan, aktivitas fisik, kebersihan, serta menghindari konsumsi alkohol. Kemudian untuk kontribusi besar ilmuwan Islam seperti Ibnu Al-Nafis yang menemukan sirkulasi paru-paru menunjukkan bahwa pengetahuan medis dalam Islam mendahului temuan serupa di Eropa. Ajaran Islam tetap relevan sebagai panduan dalam memahami dan mencegah penyakit kardiovaskular hingga saat ini. Selanjutnya, untuk jurnal yang kedua, yaitu penerapan terapi murotal Al-Quran terhadap tingkat kecemasan pada pasien gagal jantung. Nah, untuk jurnal kedua ini membahas tentang pasien gagal jantung yang sering mengalami kecemasan karena rasa takut terhadap kondisi medis mereka.
Jadi ketakutan pada pasien gagal jantung dapat memicu kecemasan yang sering diekspresikan melalui gejala seperti insomnia, gelisah, hingga depresi. Selanjutnya ada terapi murotal yang memberikan dampak psikologis ke arah positif, karena apa yang didengarkan akan disampaikan ke otak untuk dipersepsikan, sehingga dengan terapi murotal ini kualitas kesadaran terhadap Tuhan akan meningkat dan menyebabkan totalitas kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pandangan perspektif Islam dalam jurnal ini, yang pertama yaitu ada konsep kesembuhan dalam Islam. Al-Quran sebagai syifa atau penyembuh untuk fisik dan psikologis. Kemudian mendengarkan Al-Quran dapat meningkatkan tawakal, mengurangi kecemasan, dan menambah kesejahteraan spiritual. Yang kedua, keseimbangan spiritual dan jasmani, yang mana kesehatan spiritual ini dianggap penting dalam Islam, dan terapi murotal dapat membantu pasien menghadapi tantangan kesehatan dengan lebih optimis. Yang terakhir yaitu ada praktik sunnah. Rasulullah SAW mengajarkan mendekatkan diri kepada Al-Quran yang relevan dengan terapi murotal sebagai metode pengobatan psikologis dan spiritual. Untuk metode yang digunakan pada jurnal kedua ini menggunakan desain studi kasus. Alat ukurnya skala kecemasan Hamilton Anxiety Rating Scale. Untuk subjeknya pasien gagal jantung usia 79 tahun dengan tingkat kecemasan sedang sebelum intervensi atau skor HARS-nya 23. Untuk prosedurnya, terapi ini dilakukan 2 kali sehari selama 3 hari dengan durasi 10-15 menit per sesi. Untuk surat pilihannya ada surah Ar-Rahman, Yasin, dan Al-Kahfi. Kemudian evaluasi tingkatnya dengan kecemasan ini dilakukan setelah terapinya menggunakan HARS. Untuk hasilnya, tingkat kecemasan pasien mengalami penurunan signifikan. Dari hari ke-1 HARS-nya 23 dengan kecemasan sedang menjadi HARS-nya 22. Jadi untuk hari kedua HARS-nya 21, kemudian turun menjadi HARS-nya 20 untuk kecemasan ringan. Pada hari ketiga HARS-nya 17 dan menurun menjadi HARS-nya 15 untuk kecemasan ringan. Jadi kesimpulan dari jurnal kedua ini, terapi murotal Al-Quran efektif dalam menurunkan tingkat kecemasan pasien gagal jantung. Hal ini menunjukkan religi dapat digunakan sebagai intervensi non-farmakologis dalam praktik keperawatan. Jadi, kesimpulan dari kedua jurnal ini menegaskan bahwa pendekatan yang mengintegrasikan nilai-nilai spiritual Islam dalam ilmu pengetahuan modern dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Terapi murotal Al-Quran terbukti efektif mengurangi kecemasan pada pasien gagal jantung, sementara ajaran Al-Quran dan hadis memberikan panduan tentang kesehatan kardiovaskular, termasuk gaya hidup sehat, pencegahan penyakit, dan pentingnya menjaga kesehatan jantung secara fisik dan spiritual. Kontribusi Islam terhadap kedokteran, baik melalui prinsip pencegahan maupun inovasi ilmiah, menunjukkan relevansi dan aplikasi dalam praktek kesehatan yang modern. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.